Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Kamila dengan NIM 41125136 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Dian Nusantara. Di sini, saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai peran penting sebagai bahasa nasional dan pemersatu bangsa. Tapi dalam kenyataannya, bahasa Indonesia tidak berdiri sendiri. Penggunaannya banyak dipengaruhi oleh bahasa daerah dan juga bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Indonesia mempunyai ratusan bahasa daerah yang menunjukkan kayanya budaya kita, tapi juga mempengaruhi cara kita berbahasa Indonesia. Di sisi lain, globalisasi dan teknologi membuat istilah bahasa asing makin sering kita pakai, misalnya kata update, meeting, deadline, event, dan lain-lain. Keadaan ini membuat bahasa Indonesia berada di tengah-tengah, di mana harus menjaga jati diri, tapi juga tetap mengikuti perkembangan zaman. Dari latar belakang itu, ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam PPT ini, yaitu bagaimana pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia, apa saja dampak positif dan negatifnya, dan bagaimana cara kita melestarikan bahasa Indonesia di tengah pengaruh tersebut. Pada pembahasan pertama, pengaruh bahasa daerah memberikan banyak sumbangan kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kata lurah, ongkos, dan bangku, yang berasal dari bahasa daerah, tapi sekarang sudah umum digunakan. Bahasa daerah juga membuat ekspresi dalam bahasa Indonesia jadi lebih beragam. Namun, penggunaan bahasa daerah yang berlebihan bisa membuat generasi muda kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku, apalagi di situasi yang formal. Logat dan struktur kalimat juga sering terbawa dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Lalu pembahasan yang kedua, pengaruh bahasa asing. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, juga sangat berpengaruh. Banyak istilah di teknologi, pendidikan, dan media yang menggunakan bahasa Inggris tanpa diterjemahkan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Namun, jika sering campur bahasa, penggunaan kosakata asli bahasa Indonesia dapat berkurang dan struktur kalimatnya juga jadi ikut pola bahasa asing. Lalu dampak positifnya, bahasa daerah membantu memperkuat identitas budaya dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa asing membantu kita mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan istilah-istilah modern, sehingga kita bisa mengikuti perkembangan global. Namun, dampak negatifnya, kalau bahasa daerah lebih sering dipakai daripada bahasa Indonesia, generasi muda jadi kurang terbiasa dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, kalau bahasa asing terlalu sering digunakan, kosakata asli bahasa Indonesia bisa tersisih dan jati diri bahasa nasional jadi melemah. Lalu bagaimana upaya melestarikan bahasa Indonesia? Antara lain ada dengan menguatkan pembelajaran bahasa Indonesia baku di sekolah, membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan kegiatan budaya menggunakan bahasa Indonesia, mendorong penggunaan bahasa Indonesia baku di televisi, internet, dan tulisan seperti buku, dan menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing secara seimbang dan proporsional. Dari pembahasan tadi, bisa disimpulkan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing sama-sama mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Keduanya bisa memberikan dampak positif, tapi juga mempunyai resiko kalau digunakan secara berlebihan tanpa memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.